Karimun di Simpang Layar dan Sejarah Melayu oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM, akademisi di Kota Batam. Di selat yang tak pernah benar-benar diam, angin membawa layar dan layar membawa cerita. Cerita tentang pelayaran, tentang pertemuan, dan tentang jejak manusia yang menautkan pulau ke pulau. Disinilah ombak tidak hanya memindahkan kapal, tetapi juga gagasan, kepercayaan, dan kebudayaan. Setiap hembusan angin menjadi penunjuk arah. Setiap labuhan menjadi awal kisah baru. Di antara arus besar perdagangan Asia, di jalur yang sejak berabad-abad lalu menghubungkan timur dan barat, mengalirkan rempah, barang dagangan, serta gagasan dan kebudayaan. Terbentang gugusan pulau yang menjadi tempat singgah para pelayar, tempat bertukar barang dan bahasa, serta ruang bertumbuhnya peradaban Melayu. Pulau-pulau ini tidak berdiri sebagai batas, melainkan sebagai jembatan. Ia mempertemukan orang-orang dari berbagai latar dan tujuan, menyatukan mereka dalam adat, dalam bahasa, dan dalam kehidupan maritim yang saling bergantung. Inilah Kabupaten Karimun, bukan sekadar wilayah kepulauan yang dilingkari laut dan angin, melainkan simpang layar, tempat sejarah Melayu berlabuh, berjumpa, dan terus bergerak menyusuri zaman. Karimun sebagai simpul pelayaran Melayu. Letak Karimun sangat strategis, berada tepat di jalur Selat Malaka, salah satu urat nadi perdagangan dunia yang sejak berabad-abad lalu menghubungkan timur dan barat, mengalirkan rempah, barang dagangan, serta gagasan dan kebudayaan. Posisi ini menjadikan Karimun bukan sekadar pulau di pinggir selat, melainkan bagian penting dari denyut pelayaran Asia. Sejak masa lampau, kapal-kapal Melayu berlayar dari pesisir Sumatera, menyusuri selat yang sibuk, menuju semenanjung Melayu, menjangkau Jawa, hingga jauh ke Nusantara bagian timur. Di jalur pelayaran itulah, Karimun hadir sebagai persinggahan alami, tempat kapal berlabuh dengan aman, mengisi perbekalan air dan makanan, memperbaiki layar dan perahu, menunggu perubahan angin, serta bertukar kabar tentang pelayaran, perdagangan, dan dunia luar. Bagi orang Melayu, laut bukanlah pemisah antar pulau, melainkan penghubung antar manusia. Laut adalah jalan raya, ruang pertemuan, dan sumber kehidupan. Dan di tengah jalur itu, Karimun menjadi simpulnya, titik temu berbagai arah pelayaran dan berbagai latar kebudayaan. Di pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Tanjung Balai, Kundur, dan Moro, lahir denyut kehidupan maritim yang membentuk watak orang Karimun. Watak yang tangguh dalam menghadapi ombak dan cuaca, teliti dalam membaca angin dan arus, serta terbuka dalam menerima pendatang sebagai tamu, rekan, dan saudara. Karimun bukan kota benteng yang menutup diri dari dunia luar, melainkan kota layar yang tumbuh dari keterbukaan jalur pelayaran. Ia berkembang bukan karena tembok-tembok tinggi, melainkan karena kemampuan mengelola perjumpaan dan perbedaan. Disinilah perdagangan berjalan seiring adat. Di sini pelayaran bertemu nilai, dan laut membentuk peradaban yang berakar kuat pada budaya Melayu maritim. Setiap pelabuhan adalah ruang perjumpaan, ruang di mana layar diturunkan, langkah kaki berpijak, dan cerita saling bersua. Dan Karimun adalah pelabuhan perjumpaan yang panjang usianya, yang telah menyaksikan berlapis-lapis kedatangan manusia, gagasan, dan kebudayaan sejak masa lampau. Ke pulau-pulau Karimun, orang Melayu datang membawa adat dan bahasa, nilai sopan santun, petuah leluhur, dan cara hidup yang menjunjung marwah. Orang Bugis datang dengan semangat pelayaran, keberanian menembus samudra, serta kepemimpinan maritim yang ditempa oleh ombak dan angin. Orang Arab menanamkan dakwah,
menguatkan ajaran Islam, serta membangun jaringan keilmuan yang menghubungkan Karimun dengan pusat-pusat ilmu dunia Islam. Sementara orang Cina menguatkan denyut perdagangan, membawa ketekunan usaha, keterampilan niaga, dan etos kerja yang berkelanjutan. Di Karimun, perjumpaan berbagai latar ini tidak selalu berwujud pertentangan. Ia lebih sering menjelma asimilasi, percampuran yang tumbuh perlahan, alami, dan saling menyesuaikan. Bahasa Melayu kemudian menjadi pengikat bersama, bahasa yang dipahami lintas asal-usul. Islam menjadi fondasi nilai yang menuntun etika dan kehidupan sosial, dan adat menjadi penata hubungan yang mengatur batas, menjaga kehormatan, dan merawat kebersamaan. Di kampung-kampung pesisir Karimun, jejak perjumpaan itu masih nyata pada nama-nama keluarga yang menyimpan asal-usul beragam, pada tradisi kenduri yang mempertemukan seluruh warga, pada cara berpakaian yang memadukan unsur luar dengan identitas lokal, hingga pada irama musik gambus yang berkelindang dengan nuansa Melayu setempat. Karimun mengajarkan satu pelajaran penting tentang makna identitas, bahwa jati diri Melayu tumbuh bukan dari penutupan diri terhadap dunia, melainkan dari kemampuan menyaring, menerima yang baik dan bermanfaat, tanpa menghilangkan yang hakiki dan mendasar. Perjumpaan budaya di Karimun tidak menghapus jati diri Melayu. Sebaliknya, ia justru meneguhkannya, menjadikan Melayu Karimun sebagai identitas yang terbuka, berakar kuat, dan tahan uji di tengah arus zaman yang terus berubah. Bagi orang Karimun, laut adalah halaman depan rumah, ruang pertama yang disapa setiap pagi, dan ruang terakhir yang ditinggalkan saat senja turun ke ufuk. Laut bukanlah sekadar bentang alam, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sanalah kerja dimulai, doa dipanjatkan, dan harapan dititipkan. Sejak kecil, anak-anak Karimun tumbuh dengan cerita tentang ombak dan angin. Mereka belajar membaca cuaca dari warna langit dan arah awan, mengenal arus dari gerak air yang berubah pelan, serta memahami pantang larang laut, sebuah kearifan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa ditulis di kitab, namun dihafal dalam ingatan. Menjadi nelayan bukan sekadar profesi untuk mencari nafkah, tetapi identitas hidup. Ia menuntut kesabaran saat laut tidak bersahabat, ketepatan dalam mengambil keputusan, dan kejujuran pada alam yang tidak pernah bisa ditipu. Orang Karimun percaya, laut harus dihormati, bukan ditantang dengan kesombongan. Karena dari lautlah rezeki dititipkan, dan kepada laut pula manusia belajar kerendahan hati. Petuah Melayu tentang laut masih hidup dalam tutur orang tua. Jangan sombong saat berlayar, karena ombak bisa berubah seketika. Jangan lupa berbagi hasil, karena rezeki tak datang sendiri. Dan pulanglah sebelum gelap, demi keluarga yang menunggu di darat, dengan doa dan harap. Jejak maritim ini perlahan membentuk karakter kolektif orang Karimun. Bersahaja dalam hidup, bekerja keras dalam usaha, dan menjunjung tinggi kebersamaan sebagai penopang kehidupan sosial. Di tengah modernisasi pelabuhan dan hadirnya kapal-kapal mesin, nilai-nilai itu kini diuji. Kecepatan dan teknologi sering menggoda untuk melupakan kearifan lama. Namun selama laut masih menjadi guru, selama petuah leluhur masih diingat, dan selama adab maritim tetap dijaga, identitas orang Karimun akan terus berdiri tegak di tengah arus zaman yang tidak pernah berhenti. Hari ini, Karimun berdiri di persimpangan baru, sebuah titik temu antara masa lalu dan masa depan. Pelayaran tradisional bertemu dengan teknologi modern. Kapal kayu berdampingan dengan mesin dan dermaga beton. Adat yang diwariskan turun-temurun berhadapan dengan arus globalisasi yang datang cepat, tanpa selalu menunggu kesiapan. Di ruang yang sama, warisan bertemu perubahan. Nilai-nilai lama diuji oleh ritme hidup yang semakin cepat, oleh dunia yang menuntut efisiensi, seringkali tanpa memberi ruang untuk jeda dan renungan.
Tantangan yang dihadapi Karimun bukanlah tantangan yang kecil. Ia menyentuh pertanyaan paling mendasar. Bagaimana menjaga jati diri tanpa menutup diri? Bagaimana melangkah maju tanpa melupakan arah? Namun sejarah memberi harapan. Karimun bukan pulau yang baru belajar bertahan. Sejak berabad-abad lalu, ia telah hidup di simpang layar, menjadi tempat singgah, ruang perjumpaan, dan titik temu berbagai kepentingan. Di setiap perubahan zaman, Karimun belajar menyesuaikan diri tanpa menghilangkan akar. Ia bertahan bukan dengan menolak dunia luar, melainkan dengan menyaringnya melalui adat, nilai, dan kebijaksanaan lokal. Selama bahasa Melayu terus dirawat sebagai pengikat identitas, selama adat dijunjung sebagai penata hubungan sosial, dan selama laut dihormati sebagai sumber, selama bahasa Melayu terus dirawat sebagai pengikat identitas, selama adat dijunjung sebagai penata hubungan sosial, dan selama laut dihormati sebagai sumber kehidupan dan guru kearifan, Karimun akan tetap berdiri tegak di tengah arus zaman. Ia akan terus menjadi ruang perjumpaan yang bermartabat, tempat masa lalu memberi makna, masa kini memberi ujian, dan masa depan diberi arah oleh nilai-nilai Melayu yang telah lama menuntun perjalanan. Selat yang terus berbicara. Selat Malaka akan terus berombak. Kapal akan terus berlayar, menyusuri jalur-jalur lama dan baru. Dan angin akan terus berganti arah. Kadang lembut menuntun layar, kadang keras menguji keteguhan. Perubahan adalah keniscayaan. Zaman bergerak, teknologi berkembang, dan dunia terus membuka jalur-jalur baru. Namun di antara semua itu, Karimun tetap berdiri, tenang namun teguh, menghadap laut yang sama yang telah disaksikannya selama berabad-abad. Karimun berdiri sebagai saksi sejarah Melayu yang tumbuh dari pelayaran, ditempa oleh perjumpaan, dan dimatangkan oleh pengalaman zaman. Ia menjadi simpang layar peradaban, tempat berbagai arah bertemu, tempat perbedaan berjumpa tanpa harus saling meniadakan. Dari Karimun, kita belajar satu hal penting, bahwa identitas tidak lahir dari keterasingan dan penutupan diri, melainkan dari perjalanan panjang, dari keberanian membuka layar, kesanggupan menerima perjumpaan, dan kebijaksanaan menjaga nilai. Inilah Karimun, di simpang layar yang terus bergerak, di simpul sejarah yang tak terputus, dan di jantung maritim Melayu, tempat laut, adat, dan manusia bertemu untuk menebuhkan jati diri di tengah arus zaman yang tak pernah berhenti. Berlayar jauh menuju seberang, singgah berlabuh di pulau bertuah. Karimun tempat layar berkembang, adat bertemu, budaya bersuah. Ombak berkejar di Selat Malaka, angin beralih menguji layar. Selagi adat dan bahasa dijaga, Melayu Karimun takkan pudar.